pada kegiatan kali ini, yaitu yang pertama menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok untuk yang pengetahuannya. Untuk yang keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk IPK-nya sendiri yaitu memproyeksikan data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang kedua adalah membuat hasil data tunggal ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok ke bentuk grafik ataupun histogram memakai Excel. Makanya Pak di sini membawa kalian ke lab supaya nantinya tujuannya yaitu yang pertama nantinya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah distribusi frekuensi dari data tunggal terhadap data kelompok. Setelah itu kita coba membuat sebuah grafiknya, ya, grafik batang ataupun nanti grafik garisnya. Yang kedua nanti membuatkan hasil data tunggal ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. Nantinya kalian akan mencari data traffic jaringan jam sibuk yang biasa kalian kerjakan ketika kalian mata pelajarannya yaitu mata pelajaran hisab, ya, betul kan? Oke. Di sini yang pertama yaitu nanti manfaat mempelajari tentang distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama yaitu memudahkan dalam penyajian data. Kalau biasanya data tunggal itu bentuknya masih bukan muat-muat ya, tapi masih dalam sebuah datum yang tidak berurut gitu. Baru nanti kalian urutkan, baru disebut dengan data tunggal yang begitu, mencari median dan modusnya yang pertemuan kemarin ya. Yang di sini juga keduanya mudah dipahami, dibaca sebagai bahan informasi. Yang ketiga menyediakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat mudah dipahami atau dinilai. Yang terakhir yaitu memudahkan dalam menganalisis atau menghitung data, membuat tabel dan juga grafiknya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang data tunggal yaitu tentang median dan juga modus. Masih ingat kan gimana cara mencari mean? Masih? Siapa yang masih ingat? Silakan. Mencari mean dari data tunggal. Gimana? Siapa yang masih ingat? Silakan. Angkat tangan dulu ya, silakan. Bentar. Untuk yang mean ya. Mean itu gimana? Mean. Ya, silakan Adika. Mean itu mencari rata-rata dari sebuah data yang diberikan. Terus untuk median, apa itu median? Nilai tengah. Angkat tangan dong. Ya, silakan. Karena tadi sudah jawab. Nilai tengah dari data ya yang setelah diberikan. Terus modus? Siapa? Ya, silakan. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling muncul. Apakah harus diurutkan? Harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan? Bisa juga. Tapi itu berlaku pada data tunggal. Ya. Oke. Di sini kita akan mencoba apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Ada yang sudah belajar tadi malam, buka-buka bahan ajar yang sudah Pangga berikan. Silakan. Ya, silakan. Siapa? Sulis ya? Ya, silakan. Sulis. Banyaknya pengumpulan nilai dari data yang ada. Banyaknya Pengumpulan nilai dari data yang ada. ya, boleh. Baik, yang kedua, bagaimana cara menentukan frekuensi pada data tunggal jika dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Siapa? Yang kedua. Ya, silakan. Siapa di sana? Silakan. Misalnya angka 2 muncul 5 kali, berarti angka 2 adalah nilai yang sering muncul ya pada data. Oke.
Oke, perhatikan. Tadi apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Yaitu sebuah daftar atau tabel atau diagram yang menunjukkan nilai berbagai kejadian pada suatu sampel. Berapa kali dia muncul pada suatu sampel. Perhatikan data yang ini. Data yang ini kalau datanya sebanyak ini, kalau kita carikan distribusi frekuensinya, maka yang pertama kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang data tunggal dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tetapi nanti ketika jadi distribusi frekuensi data kelompok, maka yang ada aturannya adalah mencari nilai terendahnya menggunakan Excel. Nanti akan ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Di mana kelas pertama itu nantinya akan ada batas bawah dan juga akan ada batas atas pada kelas pertama dan seterusnya sampai nilai tertingginya masuk pada kelasnya. Bisa dipahami? Baik. Oke, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kali ini, karena ini adalah prosesnya menggunakan project based learning, maka Bapak akan kelompokkan kalian nantinya dan silakan langsung kumpul pada kelompoknya. Setelah itu baru kalian ikuti langkah-langkah pada lembar kerja yang sudah Bapak akan berikan. Oke, kita kelihatan kelompoknya? Oke, yang pertama kelompok 1 Bila Natalia, Bagus Yuda, terus Bayu Indianto. Yang kedua, Novita Bakil dan Tata. Itu yang kelompok pertama. Silakan langsung menempati kelompoknya. Yang kelompok 1 minta tolong yang di sana di nomor 4, di komputer nomor 4. Ya, silakan. Silakan di komputer nomor 4. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan sekali-kali berdekatan secara langsung. Silakan. Namanya berkelompok ya artinya kalian jadi satu dong. Ya, tapi minimal ada jarak. Silakan. Bila nantinya Bagus Yuda, Bayu Ridianto, Novita Bakil dan juga Tata. Terus kelompok kedua Cindy, Dawang, Krishna, Radit, terus Aidia Bintang sama Saiful Rizal. Silakan. Yang kelompok 2 di sebelah sini. Silakan cari komputernya dan dihidupkan. Untuk password komputernya KKPI 1. Silakan. Yang kelompok 3 Andika, terus Kristiana, Dava, sama Ahmad Faiz Yoga sama Bagus Rosi. Silakan. Mana? Di sini ya, silakan di sini. Kelompok 4 Fikri, Ibu Esa, Sulis, Tian, sama Muhammad Ali. Kelompok 5 Ahmad Alwi, Ahmad Zainul Arifin, Muhammad Solihuddin, Fania Isa, Amelia sama Rafika. Silakan. Yang kelompok 4 di komputer ya sini. Ya di sini aja. Ya, di sini. Terus kelompok 5 ya, silakan. Password komputernya yaitu KKPI 1. KPD-nya bisa kalian unduh pada Google Sheet yang Bapak berikan ya, linknya ya.
Silakan buka RKPD-nya pada Google Sheet, halaman Google Sheet yang sudah Bapak berikan. Silakan. Selanjutnya yaitu penyelesaian tugas ini pada pagi ini sampai jam 8.26 sampai jam 8.26. Sudah dibuka RKPD-nya? Sudah dibuka? Ya. Oke. Silakan kalian mulai mengikuti arahan pada RKPD itu. Jadi pertama kalian buat apa dulu? Kalian pertama itu mencari informasi ya. Carilah informasi mengenai trafik jaringan jam sibuk pada laman internet. Silakan. Boleh pada laman internet, boleh pada YouTube, terserah kalian lah. Intinya literasi dunia maya. Silakan, di sana ada Google Sheet yang sudah Bapak sediakan. Kalian tinggal pilih di sana, materinya juga sudah ada. Materinya juga sudah ada, terus videonya juga sudah Bapak tautkan di sana. KPD-nya kalian bisa lihat di sana juga ya. Tinggal pilih di sana. Saya sudah ada lengkap materi, terus tugas-tugasnya. Itu LKPD-nya. Sudah di-download semua? Sudah. Silakan diselesaikan. Hei, jangan berkelompok gitu dong. Agak jarak dong. Nah,
buat rencananya, saya itu baru nanti ada yang kerja buat rencananya ya, ada yang kerja buat mencari datanya, setelah itu apa namanya, ada yang membuat grafiknya. Itu enak, jadi supaya semuanya kerja. Ya, rencananya cuman kali ini cuman sederhana saja karena cuma pengamatan saja ya. Silakan. Ya, angkat tangan. Sabar enggak? Ya. Apa? Gimana? Oh, yang sudah. Hei, duduknya. Sudah bikin perencanaannya? Penyelesaiannya? Sudah bikin? Sudah dapat datanya? Sudah. Sudah cari? Coba cari ya. Oh, itu sudah dapat. Sip. Boleh
datanya mana? Itu Jam pelajaran yang telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran keempat segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. baik. Sudah selesai semua? Apa masih ada yang belum? Sudah selesai semua? Oke. Kalau sudah selesai, kita coba minimal 1 atau 2 nanti ke kelompok agar kalau ada waktu nanti presentasi semuanya ya. Silakan pekerjaannya kirim ke laman yang Pak Gas sudah berikan di Google Chat ya. Nanti dipresentasikan. Ini miliknya yang Pak nggak ambil, miliknya kelompoknya apa? Andika ya, Andika, terus Sisti sama Main Yoga, Bagus sama Zaka. Ya silakan dipresentasikan di depan kelas. Bawa bangku di sini, taruh sini. Yang lain silakan diperhatikan penjelasan dari temannya. Jadi kalau muncul pertanyaan silakan diberikan kesempatan. Untuk kelompok pertama waktunya 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Yoga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas memproyeksikan data tunggal ke data distribusi frekuensi kelompok menggunakan Excel. Dan untuk yang akan menjelaskannya, saya serahkan kepada Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi
diambil menggunakan rumus Excel sama dengan Max. Dan hasilnya 57. Sama seperti nilai tertinggi, nilai terendah juga menggunakan rumus Excel sama dengan min. Selanjutnya, jangkauan atau range. Nilai jangkauan atau range dihitung dengan menggunakan rumus Excel sama dengan max, nilai tertinggi dikurangi min, nilai terendah. Setelah itu, kita menghitung banyaknya kelas menggunakan aturan Stargers sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log n. N di sini yaitu banyaknya data. Hasilnya 5,613202 dibulatkan menjadi 6. Dan untuk panjang kelas kita menghitung menggunakan rumus sama dengan jangkauan atau range dibagi banyaknya kelas. Kita ulangi, untuk panjang kelas kita menghitung menggunakan rumus jangkauan sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Hasilnya 9,085723 kita bulatkan menjadi 9. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh rekan saya Andika. Selanjutnya di sini kita cari interval kelasnya. Untuk mencari interval kelasnya, pertama kita tentukan dulu batas bawah kelas pertamanya, yaitu dengan cara kita ambil dari data terendahnya. Selanjutnya kita tentukan batas atas kelas pertamanya, yaitu dengan rumus batas bawah ditambah panjang kelas lalu klik Fn plus F4 dikurangi 1, lalu kita tekan enter. Maka didapat nilai 14. Selanjutnya kita cari batas bawah kelas keduanya, yaitu dari batas atas kelas pertama ditambah 1, maka didapat nilai 15. Setelah itu kita tarik saja sampai banyaknya kelas yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensinya dengan cara ketik sama dengan frekuensi
lalu klik array. Kita ambil array-nya itu dari banyaknya data. Setelah itu kita klik, setelah itu kita tekan koma, klik binary, lalu blok batas atas interval kelas, lalu kita klik Ctrl Shift plus Enter dan didapat nilainya sekian. Maka kelas pertama mendapatkan frekuensinya 4, sedangkan kelas terakhirnya didapat angka 1. Lalu kita total semua frekuensinya yang ada. Jika banyaknya data dan jumlah semua frekuensinya hasilnya sama, berarti pekerjaan yang tadi kita kerjakan benar. Selanjutnya kita lanjutkan ke kawan saya yang bernama Dava. Terima kasih Andika. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan dan tabel grafiknya. Langkah pertama untuk pembuatan grafiknya yaitu blok semua data kelas sampai frekuensinya. Blok data kelas sampai frekuensinya. Terus kita ke insert, pilih grafik yang 2 dimensi. Nah, langkah selanjutnya klik kanan pada tabel grafik batang, pilih format data series, kemudian untuk get width-nya kita nolkan saja, lalu klik fill, solid fill, terus pilih warna untuk grafik batangnya, misalkan kita coba warna kuning. Selanjutnya pilih border, klik solid line, pilih warna hitam untuk garis antara grafik batang 1 dengan garis grafik batang nomor 2. Kita pilih warna hitam. Nah, setelah semuanya selesai, ini adalah hasil data grafik yang kami sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Mas Fikri. Maaf, mau nanya, bukankah seharusnya batas bawah dikurangi dengan 0,5 sesuai dengan literasi yang saya baca? Tolong jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fikri. Secara matematis memang betul harus dikurangi 0,5. Tetapi kami menggunakan pendekatan beda untuk mempermudah pekerjaan kami melihat dari literasi yang kami baca. Sudah paham, Mas? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri harus buat kelompok. Silakan kembali ke depannya.
kemudian di sini kita supaya nantinya ketika merencanakan dan juga membuatnya supaya tidak kebingungan ya, karena antara tadi operator dengan yang menjelaskan kurang begitu sinkron ya. Oke. Kalau dari hasilnya presentasinya lumayan bagus, hasil untuk pekerjaannya sudah cukup bagus. Nantinya direncanakan lagi, nanti minggu depan kita ketemu lagi pada kesempatan yang sama ya, karena untuk ini hanya pengamatan saja. Nantinya untuk penyelesaiannya yang sudah sesuai dengan yang kalian rencanakan. Kapan waktunya? Tadi sudah kita sepakat waktunya tadi sampai di pertemuan berikutnya ya. Oke. Siapa Pak Angga coba ulas sedikit untuk yang punya temannya. Yang pertama di sini datanya, data di sini belum ada sumbernya, ya, belum ada sumbernya. Yang kedua untuk yang banyaknya data sampai panjang kelas sudah cukup bagus dan sudah dibuktikan, tapi masih tadi ada yang ada yang kurang ya. Tadi saat ketika mencari panjang kelas ya. Oke. Lanjutnya yaitu tentang mencari interval kelasnya. Mencari interval kelas nanti dari batas bawah, mencari nilai batas bawahnya mau pakai dikurangi 0,50D karena di sini nilainya adalah puluhan, maka dikurangi dengan 0,5. Kalau misalnya besar nanti dikurangi dengan 0,05 atau diambil nilai terendahnya. Yang terpenting nantinya jumlah frekuensinya harus sama dengan banyaknya apa? Jumlah frekuensinya harus sama dengan banyaknya data. Gitu ya. Jadi harus sama. Di sini sudah batas terkecilnya itu pada kelas pertamanya adalah 6, batas terbesarnya pada kelas terakhir adalah 59. Artinya semua nilai atau semua data yang sudah diberikan itu sudah masuk pada interval kelasnya. Untuk grafiknya sudah bagus. Kalau bisa nantinya untuk yang data grafik garisnya itu namanya itu diganti ya. Jangan 6 sampai 14, 15 sampai nah, nanti pakai frekuensinya, nilainya frekuensinya berapa supaya jelas nanti. Sudah sampai sini masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini Pak, kalau saya buktikan menggunakan rumus yang Bapak sampaikan tentang rumus mencari frekuensi itu tidak bisa saya temukan. Mungkin Bapak salah menjelaskan. Seharusnya setelah data array diklik tanda titik koma. Oh begitu, ya, terima kasih. Ya Bapak jelaskan. Setiap komputer itu atau setiap laptop itu perangkat lunak itu berbeda Windows-nya ya. Kalau di Pak Angga sendiri untuk mencari nilai batas atasnya harus ditekan Fn plus F4 supaya rumusnya itu tidak berubah. Kalau di komputer ini sepertinya tidak perlu menekan Fn F4, tetapi cuma menekan F4 saja, nantinya sudah rumusnya sudah berubah jadi dolar ya, gitu. Kalau tadi yang dijelaskan Dila itu yang pertanyaannya Dila tentang rumus pada mencari frekuensi ya. Ya, frekuensi pada rumus Excel yaitu sama dengan frekuensi. Klik aja frekuensi akan tampak ketika kita tulis free aja sudah tampak frekuensinya. Setelah itu kita klik maka akan keluar data array ataupun bit array. Ketika sudah kita klik data array maka data yang digunakan adalah data yang ini yang atas ya, yang data di awal itu, data tunggalnya. Setelah itu klik tadi kalau yang punya Pak Angga di laptop Pak Angga itu pakai tanda koma rumusnya sesuai dengan Windows yang Bapak gunakan.
Kalau mungkin yang di komputernya gila menggunakan titik koma, tidak apa-apa. Rumus di Excel itu berbeda-beda ketika perangkat Windows-nya itu juga berbeda. Begitu. Yang terpenting aturannya ketika data array-nya itu tetap harus diambil pada data yang diambil pada laman internet itu kalian. Setelah itu bin array-nya adalah apa? Bin array-nya? Bin array-nya apa? Diambilnya dari mana? Bin array. Data array tadi kan diambil dari datanya, data mentahnya. Kalau bin array-nya diambil dari apa? Batas atas. Bin array-nya itu diambil dari batas atas. Baru setelah itu kita mencari kita tentukan frekuensinya. Kita klik enter, maka akan muncul semuanya. Pak, kalau misalkan satu-satu, kenapa datanya itu harus mencari batas bawahnya itu? Untuk frekuensi itu, alangkah lebih baiknya memang mempermudahnya itu kita blok jadi satu, supaya satu rumus semuanya sudah tercover. Kalau satu-satu biasanya pada kelas pertama dengan kelas kedua harus mengikuti rumus yang sudah ada. Bisa dipahami? Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Tadi banyaknya kelas milik kalian itu ada 6,2 sekian, seharusnya akan dibulatkan jadi 6 bukan 7, karena menurut saya di belakang desimalnya itu kurang dari 5. Tolong jelaskan kenapa bisa terjadi 7 banyaknya kelas. Oke. Menghadapnya ke sini, Mas. Ya, menghadapnya ke sini. Dulunya menghadapnya ke sini. Oke, perhatikan. Di sini kan yang tadi pertanyaannya seharusnya memang buat ini ya, buat kelompok ya. Saya nanti dipakai dari kelas juga. Ini kan yang dimaksud banyaknya kelas itu 5,6 sekian gitu aja. Terus kenapa dibulatkan jadi 6? Perhatikan. Kalau datanya itu sudah cukup di 5 kelas, maka boleh kita menggunakan 5 kelas. Nah, yang pantau dulu ya. Nah, kalau misalkan datanya itu interval kelasnya sudah kita tentukan sampai 5 kelas tadinya, banyaknya kelasnya, maka hanya sampai nilai batas atas kelas terakhirnya cuma sampai 50 gitu loh. Sedangkan nilai tertingginya berapa? 57 gitu. Kalau misalkan di sini banyaknya kelas itu pas 5, maka harus mengikuti kelasnya, yaitu banyaknya kelas adalah 5. Tapi kalau masih ada komanya, artinya itu banyaknya kelas itu antara 5 sampai 6. Jadi kita tetapkan kalau misalkan 5 sudah masuk semuanya nilainya, maka sudah cukup sampai 5 kelas saja. Tapi kalau masih kurang berarti tambah 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ada lagi? Sudah ada? Oke, kalau ada nantinya tugasnya itu kalian coba rencanakan secara matang. Setelah itu kalian informasinya diambil dari sumbernya dari mana, baru nanti minggu depan kita ketemu lagi, langsung dipresentasikan satu-satu. Ya, yang kelompok 1. Nanti yang kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 sudah selesai, tapi kalau memang masih keraguan-raguan untuk mendapatkan nilai, silakan Bapak berikan kesempatan lagi di minggu depannya. Oke, begitu. Selanjutnya kita coba evaluasi, kita coba refleksi pada kegiatan pembelajaran kali ini dengan menggunakan model project based learning. Kira-kira yang mau untuk merefleksikan atau mengevaluasi pada kegiatan ini siapa?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang distribusi frekuensi dari data tunggal ke data terendah menggunakan Excel. Secara tidak langsung, sehingga kita bisa membuktikan secara langsung bahwa pelajaran ini sangat menarik bagi kita yang jurusan teknik jaringan akses. Tetapi waktu yang kurang cukup untuk membuktikan cara pembuatan grafiknya. Pembelajaran dengan model project based learning ini sangat menarik untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat. Baik, perhatikan. Tadi refleksinya sudah cukup menarik. Masalah waktu ya. Memang di sini karena kita masih dalam tahap PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun sudah satu kelas itu dikumpulkan jadi satu, tapi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jam pun masih dikurangi 15 menit semua mata pelajaran. Jadi seharusnya kita ketemunya 1 jam setengah, sekarang hanya bisa ketemu di 1 jam saja dalam kali pertemuan. Ya, nah Bapak, minggu depan kegiatannya tetap akan di distribusi frekuensi data kelompok. Kalian sudah selesai perencanaannya sudah selesai, pembuatannya juga sudah selesai. Nanti baru minggu depan kita presentasinya langsung di kelas saja. Ya, kalau itu disiapkan, jangan lupa perencanaannya dibuat, terus olah informasinya yang cukup bagus. Nanti akan berimbas pada nilai yang akan diberikan pada kalian per kelompok. Apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, perhatikan untuk tugas individu kalian waktunya, karena besok kalian sudah tidak, hari Senin kalian tidak pembelajaran di sekolah ya, tapi di rumah. Silakan kalian kerjakan tugasnya, ada di Google Sheet yang sudah Bapak berikan linknya dari sebelum-sebelumnya ya. Tinggal kalian pilih aja tes formatif pada kegiatan kedua, kegiatan belajar kedua. Itu ya, nanti kalian kerjakan minimal sebelum Jumat ini sudah terkumpulkan. Dan juga nantinya untuk yang kelompok kalian juga kerjakan, kita ketemu di Jumat depan. Oke? Baik. Bangga, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, minta tolong kepada siapa yang mau memimpin doa untuk saya, ya silakan dipimpin doa. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
matikan komputernya, selanjutnya langsung menuju ke kelasnya ke kelasnya, karena setelah ini ada pembelajaran mata pelajaran lain ya. Silakan. Ya Pak. Matikan komputernya, jangan lupa.